Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama, Tribuners, pengaspalan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara telah selesai. Meski begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, tetap ngotot menggulirkan lagi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana terkait ini selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Ada rekan Nur Indah Farah Audina di sana. Silakan rekan Indah dengan laporan Anda. Baik, Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa langkah fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kian serius untuk menggulirkan kembali penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E, di mana kemarin saya dan beberapa awak media telah bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang mengatakan bahwa bakal mengagendakan interpelasi di Badan Musyawarah atau BAMUS agar rapat paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan. Bisa saya sampaikan juga bahwa Pras menyatakan interpelasi kemarin tidak ada kembali, namun hanya diskors lantaran adanya pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Kemudian setelah pihaknya disebutkan tidak bersalah atau tidak ada kesalahan, maka interpelasi Formula E akan kembali digulirkan, di mana interpelasi yang digulirkan ini dikatakannya bukan untuk mengganjal Formula E, namun untuk mengetahui aliran dana sebesar 560 miliar yang berasal dari APBD DKI Jakarta, di mana fraksinya menuntut adanya transparansi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan interpelasi kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, di mana interpelasi kali ini hanya mengandalkan kesadaran dari para pimpinan partai politik maupun fraksi untuk menggunakan haknya dan haknya sebagai anggota dewan, sebab menurutnya kali ini melalui hak interpelasi ini pekerjaan dewan merupakan pekerjaan yang sebenarnya, di mana mengawasi dan menuntut transparansi dari ajang balap mobil listrik bertaraf internasional ini. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Indah Farah untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Seorang kuli bangunan diamankan jajaran Polres Berau karena melakukan aksi pencabulan kepada 2 anak di bawah umur. Aksi itu dilakukan di salah satu rumah kosong yang dijaga pelaku di Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redep. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim. Ada rekan Renata Andini yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan dengan informasi Anda. Off Tribuners, kita terlebih dahulu beralih ke informasi berikutnya di Riau. Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya dibuang dalam septic tank di Bengkalis awal April lalu mulai terkuak. Satreskrim Polres Bengkalis akhirnya berhasil menangkap diduga pelaku perbuatan sadis tersebut. Pelaku yang diamankan sebanyak 4 orang, 2 diantaranya masih anak di bawah umur. Terkait kronologi penangkapan pelaku ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Pekanbaru. Ada rekan M. Natsir di sana yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Natsir. Ya, selamat siang Dea dan Tribuner di terkait kasus penemuan mayat di septic tank di Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan Bengkalis ini bermula dari penemuan mayat yang terjadi pada tanggal 3 April lalu. Pada saat itu ditemukan jenazah oleh orang tuanya sendiri di dalam septic tank, tepat di belakang rumah, tepatnya di septic tank rumah tetangganya.
Nah, hasil temuan ini kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Bengkalis, di mana kepolisian Bengkalis melakukan mengumpulkan barang bukti dan melakukan pemeriksaan otopsi terhadap jenazah. Dari hasil otopsi pemeriksaan tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan dan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan. Setelah mendapatkan sejumlah keterangan saksi dan bahan-bahan dari TKP, polisi berhasil mendapatkan identitas salah satu pelaku, yaitu berinisial RS. Saat itu melarikan diri ke tebing tinggi Sumatera Utara. Pada 6 April lalu, polisi melakukan pengejaran ke tebing tinggi dan berhasil mengamankannya meskipun sempat melakukan perlawanan dan dilumpuhkan di bagian betisnya. Kemudian dari keterangan RS inilah didapat lagi tersangka lain, yaitu berinisial AA, di mana pekan kemarin AA ini berhasil ditangkap melarikan diri ke Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Di sana AA ditangkap saat itu sedang menangkap ikan di perairan dan sempat juga melakukan perlawanan terhadap polisi dan terpaksa harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Nah, dari keterangan keluarga ini ternyata dalam kasus pembunuhan ini mereka melibatkan dua orang anak, yaitu berinisial SDS. Dua orang anak ini bertugas untuk memetakan bagaimana lokasi yang akan menjadi target mereka. Nah, motif kedua pelaku ini sendiri dalam melakukan pembunuhan awalnya hanya ingin melakukan pencurian terhadap rumah tersebut, di mana mereka sudah mengintai rumah tersebut sejak bulan Januari lalu. Pada Januari lalu, salah satu anak di bawah umur berinisial SS ini ditugaskan oleh dua orang pelaku utama ini untuk memetakan kondisi situasi di sana untuk melakukan pencurian di rumahnya. Namun pencurian gagal dilakukan dan kembali dicoba pada tanggal 1 April lalu, di mana saat itulah terjadi dipetakan kembali oleh anak di bawah umur yang melakukan pemetaan sebelum dua tersangka ini melakukan aksi dan mereka melakukan pencurian. Saat melakukan pencurian ini, dua tersangka inilah terkejut karena di dalam rumah ternyata ada salah satu korban, yaitu namanya Marlina yang berada dalam rumah. Di saat itulah kemudian terjadi pembunuhan dilakukan oleh dua tersangka ini. Mirna, dari pengakuan tersangka, Mirna dibunuh dengan cara dicekik awalnya oleh tersangka AA dan kemudian dicekik kembali oleh tersangka RS dengan menggunakan ikat pinggang. Kemudian korban sempat diseret sampai ke belakang rumah dan saat itu korban masih dalam keadaan sadar, diminta untuk masuk ke septic tank dengan sendirinya. Namun karena korban berteriak, kedua tersangka kembali mencekik korban sampai tidak sadarkan diri, kemudian membuang jasad korban ke dalam septic tank dan septic tank tersebut ditutup kembali. Nah, akibat perbuatannya, dua tersangka ini terancam hukuman maksimal seumur hidup dan hukuman pidana mati. Sementara dua anak SS dan DS tidak ditahan pihak kepolisian karena sesuai peraturan perundang-undangan anak, mereka tidak bisa ditahan karena masih di bawah umur. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan M. Natsir untuk laporan Anda dari Riau. Selamat bertugas kembali. Universitas asal Australia, Monash University, membuka kampusnya di Indonesia. Monash University menjadi kampus asing pertama yang membuka perkuliahan di Indonesia. Pembukaan kampus ini pun dihadiri langsung oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dan sejumlah pejabat lainnya. Bagaimana situasi dan juga proses pembukaan kampus ini akan dilaporkan rekan Fahdi Valevi, reporter Tribun News yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Fahdi. Ya, Dea. Tadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim membuka kampus asal Australia, Monash University di kawasan BSD Tangerang, Banten, Dea. Rencananya Monash University akan membuka 4 jurusan, yaitu Data Science, Kebijakan Publik, Desain Perkotaan, dan Inovasi Bisnis. Tadi juga selain Nadiem, pembukaan kampus Monash University dihadiri oleh Bupati Tangerang Zaki Iskandar, lalu Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam. Pada ini
Monash University sebelumnya telah resmi beroperasi dengan angkatan pertama pada tahun 2021 lalu. Perkuliahan Monash University sendiri digelar secara hybrid dari Indonesia dan Australia. Dalam sambutannya tadi, Nadiem menginginkan agar banyak kolaborasi yang dibangun antara kampus-kampus luar negeri dengan kampus Indonesia. Salah satunya seperti Monash University. Selain itu, Nadiem juga menginginkan agar Monash University berkolaborasi dalam bidang riset dan teknologi dengan kampus-kampus di dalam negeri. Nadiem juga tadi menekankan agar Monash University membuka kesempatan banyak bagi mahasiswa Indonesia untuk bergabung di sana. Sementara itu, dari pihak Monash University memastikan bahwa dirinya terbuka untuk segala riset yang dibangun antara pihak Indonesia dengan pihak Monash University. Rencananya Monash University akan membuka beberapa jurusan baru di kampusnya yang berada di Indonesia. Selain itu, pengajar-pengajar juga dihadirkan langsung secara hybrid maupun langsung oleh dengan dosen-dosen dari Australia langsung. Seperti itu deh ya. Baik, terima kasih rekan Fadi Valevi untuk informasi Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jenazah Saleno Lolo, tukang ojek yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal di Papua, Toraja Utara. Jenazah korban yang berada di dalam peti disambut Jenazah Saleno Lolo, tukang ojek yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka Kecamatan Balusu, Toraja Utara. Jenazah korban yang berada di dalam peti disambut isak tangis histeris keluarga. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan akibat tak kuasa menahan kesedihan. Bagaimana situasi di sana? Akan dilaporkan jurnalis Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tommy Paseru. Silakan rekan Tommy dengan laporan Anda. Baik, Dea dan Tribunars. Jadi jenazah Saleno Lolo, tukang ojek yang tewas akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, akhirnya tiba di rumah duka di Dusun Palambang, Desa Balusu Bangun Lipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara pada Kamis 14 April pagi tadi. Saat tiba di rumah duka, jenazah korban disambut tangis histeris pihak keluarga. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan akibat tak kuasa menahan kesedihan. Ibu dan ayah korban juga terlihat sangat syok. Mereka sambil memeluk peti jenazah, tak percaya bahwa putranya yang merantau ke tanah Papua tersebut pulang ke kampung halaman sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ayah Saleno bernama Akenolo saat kami konfirmasi mengaku hingga saat ini masih syok sejak mendapat kabar bahwa anaknya tersebut meninggal. Dan dari peristiwa ini ia berharap ada perhatian dari pemerintah terkait. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membawa jenazah anaknya tersebut pulang ke kampung halaman. Saat di rumah duka tadi, kami juga mendapat informasi bahwa rencananya jenazah Saleno akan dikebumikan pada hari Senin depan setelah melalui prosesi acara adat Toraja. Pihak keluarga masih menunggu saudara Saleno
yang berada di perantauan, namun saat ini dalam perjalanan menuju ke Toraja Utara. Dea dan Tribuners, kami juga perlu informasikan bahwa Saleno Lolo tewas tertembak saat melintas di Kampung Lubuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 12 April atau 2 hari yang lalu. Saleno tertembak di bagian rusuk sebelah kanan dan dinyatakan meninggal di tempat. Satu orang rekan kerjanya bernama Sauku Daeng Pewa juga tertembak dan saat ini mendapat perawatan intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Timika, Papua. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Tommy sudah melakukan wawancara bersama ayah korban, Abten Lolo. Selengkapnya kami tampilkan. Walaupun dalam keadaan duka, tapi saya sangat berterima kasih sedalam-dalamnya baik kepada pemerintah Puncak sendiri atau pengurus ikatan keluarga, karena walaupun anak saya ini sudah meninggal, saya besar harapan karena bisa datang di kampung halaman sendiri. Ya, dan kami juga sangat berterima kasih sama kita sekalian, termasuk kalian yang turut datang bersama kami, dan harapan kami lagi semoga sedikit ada uluran tangan dari pemerintah. Polda Sulawesi Utara menegaskan proses penyidikan kasus penimbunan solar di Manado akan terus dikembangkan. Sejauh ini dilaporkan baru 2 tersangka yang ditetapkan. Terkait ini dan juga apa modus dari para pelaku akan dilaporkan reporter Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randy Umar. Silakan dengan laporan Anda. Oke, selamat sore Tribuners. Saya Randy Umar dari Manado akan melaporkan hasil pemberitaan yang saya bisa bagikan tentang penangkapan 2 oknum kasus solar atau penimbunan solar yang terjadi di SPBU Kairagi beberapa hari yang lalu. Nah, pada hari kemarin Polda Sulawesi Utara menggelar konferensi pers, yaitu konferensi pers seperti Tribuners bisa lihat di video, ada 2 orang tersangka. Salah satu tersangka itu adalah penimbun atau yang menimbun solar, dan yang satunya adalah security. Nah, peran dari masing-masingnya ada merupakan modus kejahatan baru, di mana mereka melakukan penimbunan ini pada saat masih subuh hari. Jadi sebelum orang lain beraktivitas, mereka melakukan penimbunan. Nah, hasilnya efek dari itu, stok solar untuk masyarakat lain pun, stok solar yang disubsidi oleh pemerintah ini terkuras habis, akhirnya orang lain tidak bisa kebagian, warga-warga lain. Nah, kejahatan ini pun diseriusi oleh pihak Polda Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Utara pun melakukan tindak tegas. Bahkan isu yang atau informasi yang berkembang akan ada penangkapan terhadap pemilik SPBU sendiri. Pemilik SPBU sendiri karena menurut informasi dan juga pengakuan tersangka yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pemilik SPBU terlibat dalam penimbunan solar ini. Terlibatnya dalam hal apa? Dia memberikan sebuah kunci duplikat untuk leluasa membuka bagian nosel atau bagian nosel solar di SPBU Kairagi. Jadi kegiatan atau penimbunan solar ini diduga ada kerjasama dengan pemilik SPBU hingga akhirnya solar ini pun bisa bekerja, bisa tersalur terus. Nah, menurut juga informasi tadi yang saya terima bahwa penimbunan solar ini tidak hanya 3 ton, tapi lebih dari 3 ton atau lebih dari 3.000 liter setiap harinya. Nah, mereka pun melakukan segala hal untuk bisa menimbun solar itu. Dan sejauh ini
menurut Polda Sulawesi Utara ancaman hukuman dari para pelaku yaitu 6 tahun penjara dengan denda 60 miliar. Jadi sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan dari Sulawesi Utara terkait dengan informasi penangkapan 2 tersangka penimbun solar di SPBU Kairagi Kota Manado. Makasih untuk. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Aliansi Lampung Selatan bergerak melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Bupati Kota Kalianda, Lampung Selatan pada Rabu 13 April kemarin. Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi mahasiswa tersebut berjalan dengan tertib. Setelah unjuk rasa selesai, terpantau para mahasiswa pun tampak guyup berbincang dan juga buka puasa bersama dengan aparat yang berjaga. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, ada rekan Domi Desmantri yang saat ini sudah terhubung dengan kami dan siap dengan informasinya. Silakan rekan Domi. Baik, kemarin terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Lampung Selatan Bergerak yang dilakukan dari jalan menuju Pemkab Lampung Selatan, memutari Masjid Agung Kota Kalianda, lalu berhenti di depan Tugu Adipura Kota Kalianda. Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Lampung Selatan Bergerak ini menyuarakan atau mengatakan aspirasi mereka di depan kantor Dinas Bupati Lampung Selatan, yakni beberapa tuntutannya meminta untuk menurunkan harga minyak goreng saat ini yang sedang mahal, lalu PPN dan juga bahan bakar minyak menjadi solar. Lalu aksi demonstrasi berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin beserta Dandim 0421 Lampung Selatan, Letkol Infanteri Fajar Akhirudin sempat berbincang dengan para mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka dan berbuka bersama dengan para mahasiswa. Lalu aksi ditutup dengan pembubaran aksi demonstran dengan tertib, gitu. Baik, terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Isak tangis menyelimuti pemulangan 18 jenazah warga Nusa Tenggara Timur, korban kecelakaan truk maut di Papua Barat. Jenazah diterbangkan dari Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat menuju Bandara El Tari, Kupang pada hari ini Kamis 14 April. Belasan jenazah penambang ini dipulangkan ke kampung halaman masing-masing untuk kemudian dimakamkan. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Barat, ada rekan Safwan Asari Raharusun yang siap dengan laporan lengkapnya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa sejak pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, para kerabat dan juga keluarga Nusa Tenggara Timur mengantar jenazah 18 jenazah korban laka maut di Kabupaten Pegunungan Arfak kemarin diantar menuju ke Bandara Rendani Kabupaten Manokwari, dan sejak para jenazah diturunkan dari kendaraan masuk ke pintu kargo Bandara Rendani Manokwari, isak tangis dari keluarga langsung pecah dan suasana yang tadinya hening langsung berubah menjadi suasana haru dan juga diiringi oleh isak tangis keluarga. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari beberapa kerabat, ke-18 jenazah ini nantinya akan diberangkatkan menuju ke Kota Kupang dengan menggunakan pesawat yang telah oleh pihak keluarga dan juga bos dari perusahaan yang mempekerjakan ke 17 orang
dan satu balita ini dan rencananya dibawa menuju ke Kota Kupang kurang lebih 2 jam, dan alhamdulillah pada siang tadi telah berada di Kota Kupang, dan nantinya akan diberangkatkan kurang lebih 15 orang di bawah menuju ke Atambua, Kabupaten Atambua di Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada 1 orang akan dibawa ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Safan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Papua Barat, Tribuners, sejumlah mama Papua kembali mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Sorong. Mereka berencana untuk mengembalikan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Mereka mengaku kecewa lantaran kurang lebih 1 tahun ini pemilik KKS berwarna merah putih itu tak lagi menerima bantuan. Masih bersama jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, rekan Safwan Asari, silakan dengan laporan Anda. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sejak pagi tadi ada sejumlah mama Papua mendatangi Dinas Sosial Kota Sorong untuk mempertanyakan perihal hak mereka yang tertunda kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Salah seorang mama Papua mengaku bahwa dirinya telah memiliki kartu yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi sejak 2017 lalu, namun kartu tersebut hanya beliau hanya menerima bantuan pada 2017 dan beberapa tahun sebelum masuk 2021. Bantuan-bantuan tersebut langsung terputus dan tidak diterima sampai 2022 ini. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh bahwa bantuan tersebut sebelumnya diterima oleh ibu tersebut, mama tersebut kurang lebih 1.500.000 per bulannya, tergantung dari anak yang mereka sekolahkan begitu. Dan sampai saat ini mereka mempertanyakan hak mereka di dinas sosial, dan mereka juga berharap agar hal tersebut bisa didengar oleh Joko Widodo. Kalau tidak, ya mereka bisa kembalikan kartu yang digadang-gadang adalah kartu sak Joko Widodo begitu. Ya. Baik, Tribuners, terkait permasalahan ini, rekan Saban juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga Papua di Kota Sorong, Welmina Ruatagore. Selengkapnya kami tampilkan. Oleh Jokowi, selama ini kami tidak dapat beras telur selama 1 tahun 4 bulan, dan juga kami punya uang 2 bulan ini kami tidak dapat, sedangkan bantuan yang diturunkan oleh Jokowi itu dari tahun 2015 itu kami terima 2.500.000. Sedangkan turun sampai ada yang dapat 800, ada yang dapat 700, ada yang dapat 500 dan juga 50.000 rupiah. Itu kan uang yang diturunkan dari Jokowi buat kami masyarakat. Kami masyarakat tidak puas dengan itu. Lebih bagus kami kembalikan ATM ini buat Bapak Jokowi daripada Bapak Jokowi turunkan ATM merah putih ini buat kami masyarakat. Kami masyarakat tidak dapat bantuan sama sekali dari Bapak Jokowi. Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tombimbano, melakukan penandatanganan pembaharuan MOU kerjasama bersama Sister City. Kegiatan dilakukan bersama pemerintah Kota Vanimo dan Kota Wewak, Papua Nugini. Proses penandatanganan MOU pembaharuan kerjasama Sister City ini pun berlangsung lancar. Bagaimana prosesi berlangsungnya acara? Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Papua. Ada rekan Aldi Bimantara di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya, baik Dea dan juga Tribuners. Memang Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tombimbano, melakukan penandatanganan pembaharuan Memorandum of Understanding kerjasama Sister City bersama antara pemerintah Kota Vanimo dan Kota Wewak, Papua Nugini, dan juga Kota Jayapura, Indonesia.
Dan Dea dan juga Tribuners, berdasarkan berlangsungnya acara yang kami ikuti di Distrik AB Pura, Kota Jayapura, proses penandatanganan MOU pembaharuan kerjasama Sister City atau Kota Kembar ini berlangsung lancar dan nampaknya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak ya, Dea dan juga Tribuners. Dan ada beberapa catatan ataupun poin penting yang saya catat begitu ya saat sambutan yang diberikan oleh delegasi Indonesia, dalam hal ini pemerintah Kota Jayapura yang diwakili oleh Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano. Dalam penyampaiannya memang Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano ini menekankan pada masyarakat yang dipimpinnya, dalam arti masyarakat Kota Jayapura setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ditegaskannya bahwa masyarakatnya sejahtera di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan juga yang lainnya begitu. Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan pula bahwa yang melakukan MOU pemerintah Kota Vanimo ini diwakili oleh Wakil Konsulat Papua Nugini di Jayapura, Shirley Laukai, dan pemerintah Kota Wewak, Provinsi Sepik Timur, ditandatangani ataupun diwakili oleh Wali Kota Wewak, John Nawas. Dalam sambutannya juga memang Ben-Hur menyampaikan apresiasi terhadap delegasi Papua Nugini, khususnya dari dua kota di negara tetangga yang berbatasan darat secara langsung dengan Kota Jayapura, Papua, Indonesia itu. Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano menyampaikan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua juga untuk segera membuka akses pintu perbatasan, terlebih ini mengingat karena pintu masuk perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini di wilayah Skou, Kota Jayapura, Papua ini memang sudah ditutup selama sekiranya 2 tahun, ditutup secara resmi untuk umum ya, karena akibat dari pandemi COVID-19. Dan memang di lain sisi Wali Kota Wewak juga melalui kerjasama ini mengharapkan dapat bermanfaat bagi Papua Nugini begitu dalam pengiriman pemuda untuk peningkatan skill ke Jayapura dan sebagai ajang persahabatan. Dea, demikian laporan saya terkait dengan penandatanganan pembaruan MOU Sister City antara dua kota di Papua Nugini dan juga Kota Jayapura, Papua, Indonesia. Saya kembalikan ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara untuk laporan Anda dari Jayapura. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat
batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya di Kalimantan Utara. Disperindak Bulungan menggelar pasar murah di halaman kantor yang berlokasi di Jalan Skip 2 hari ini Kamis 14 April 2022. Kegiatan pasar murah dilakukan Despirandakop untuk menekan kenaikan harga komoditas selama bulan Ramadan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi, wartawan dari Tribun Kaltara yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Georgie.
Baik, selamat sore selamat sore Tribuners. Benar, hari ini sedang berlangsung di Spirendako Bulungan Gelar Pasar Murah yang dimana akan berlanjut hingga 3 hari ke depan. Pasalnya kegiatan Pasar Murah di Spirendako Bulungan ini sering dilaksanakan di pada hari besar keagamaan maupun hari besar nasional. Sebab Pasar Murah ini sebagai antisipasi bila mana harga komoditas bahan pokok selama di bulan Ramadan ini bisa dikatakan sangat bervariatif naik turun harganya, baik itu cabai, beras, telur maupun minyak goreng yang saat ini masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Bahwasannya harga-harga yang dijual salah satunya minyak goreng ini terbilang cukup terjangkau, yang dimana kalau di pasar induk Tanjung Selor dikenakan di harga berkisar 50 hingga 60 ribu rupiah, yang dimana itu dibatasi juga pembeliannya. Dan kalau di pasar murah di Spirendako Bulungan ini bisa didapatkan di ukuran 2 liter itu mencapai 47.000. Adapun beras juga yang bisa dibilang katakan sangat murah, 25 kilo dibanderol dengan harga 70.000, jikalau untuk di tingkat pasar induk itu bisa di atas 70. Demikian yang banyak disampaikan oleh Dispendako Bulungan, terutama adanya pasar murah ini juga untuk membantu masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya di Kecamatan Tanjung Selor itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebab sebelumnya Dispendako Bulungan juga sudah melaksanakan kegiatan pasar murah yang dimana di setiap desa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Adapun Nurma mengatakan bahwasannya pasar murah ini perlu adanya lagi dilaksanakan tidak hanya di hari-hari besar, bisa juga dilaksanakan di hari-hari tertentu yang dimana sangat membantu sekali untuk masyarakat ataupun ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bulungan. Kemudian untuk beberapa dari pantauan saya tadi ada kenaikan harga yang mungkin relatif masih stabil, hanya berkisaran naik Rp500 maupun 10.000 itu di bahan pokok berupa telur maupun daging ayam. Dan juga ada beberapa komoditas lainnya seperti Royco dan Indomie maupun tepung terigu itu dibanderol dengan harga berkisar dari 15.000 hingga 20.000 per paknya ataupun per plastik satu bungkus. Dan juga Bu Murtina, Kepala Bidang Dispendako Bulungan menyampaikan bahwasannya pasar murah juga ini nantinya akan dibentuk tim pengawas untuk kedepannya bila mana akan dilaksanakan kembali pasar murah yang juga bisa membantu para pembeli ataupun pendistributor yang akan membantu di kegiatan pasar murah. Sebab bahwasannya pasar murah ini sudah dilaksanakan dengan pengawasan dari tim Polres Bulungan dan juga bekerja sama dengan distributor Salsabila dan Panen Square yang ada di Kabupaten Bulungan. Termasuk juga Bupati Bulungan Syarmani menyampaikan bahwasannya kegiatan yang dilaksanakan di Spirendako ini juga sangat membantu untuk menjaga komoditas pangan maupun komoditas bahan pokok yang ada di Kabupaten Bulungan bisa tetap stabil. Sebab bahwasannya selama bulan Ramadan atau dagangan di Spirendako Bulungan, Murtina, berikut liputan lengkapnya. Ini baru hari ini mulai, tadi mulai jam 9. Jam 9 ya Kak. Esensi dari pasar murah ini apa aja sih Kak untuk membantu masyarakat juga ya gitu ya? Ya, yang jelas sangat masyarakat sangat antusias dengan adanya ini kelihatan banyak pengunjung dan ini memang kita untuk mencimas ini kita batasi untuk satu orang itu 2 kemasak 4 liter. Oh gitu. Kalau bahan pokok yang lainnya ini disediakan? Yang lain silakan ya. Itu sistem beli di pasar murah itu bagaimana Kak? Daftar dulu atau bagaimana? Daftar dulu. Daftar di sini langsung dikuitansi. Langsung di depannya Kak ya. Kalau dari segi bahan pokok seperti telur itu disediakan berapa piring itu Kak? Kan saya lihat banyak tuh. Tadi ini baru 50 apa sih namanya nih? 50 ikat. Berarti 250 rak, 250 piring. 250 piring. Tapi sebentar ini jam 11 sudah nyampai lagi. Nanti kita akan Selain penanggung jawabnya dari Dispendako, bahan-bahan pokok ini berasal dari mana semua Kak? Kerjasama dengan mana gitu? Dari distributor yang ada di Kabupaten Bulungan, kerjasama dengan Panen sama Salsabila. Oh Salsabila ya.
Kalau nanti ini kegiatan pasar murah dibuka sampai jam berapa? Kami rencana sampai jam 5. Sampai jam 5 ya. Ini dibuka untuk umum dengan persyaratan bawa KTP aja atau bagaimana begitu enggak? Berarti mereka datang hanya membeli mana yang mereka butuhkan gitu ya. Enggak ada dibuat dalam bentuk paket sembako gitu enggak? Oh, alasannya Kak kenapa? Masing-masing orang beda kebutuhan. Oh, beda ini ya kebutuhan yang mereka beli gitu ya Kak ya. Oke. Harganya ini apakah lebih terjangkau atau lebih terjangkau daripada di pasar gitu? BPOM Kepulauan Riau kembali melakukan intensifikasi pengawasan makanan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri di Kota Batam. Kali ini kegiatan dipusatkan di kawasan Pasar Botania 1 Batam Center. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan wartawan Tribun Batam. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Roma Uli Sianturi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepulauan Riau kembali melakukan intensifikasi pengawasan makanan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Nah, kegiatan ini dilakukan sudah di beberapa titik dan kali ini titik ketiga di Kota Batam. Yang pertama dilakukan di Pasar Mega Legenda Batam Center, titik kedua dilakukan di kawasan Nagoya, dan titik ketiga di kawasan Botania. Nah, rekan Dea dan Tribuners, kegiatan ini bukan hanya dilakukan di Kota Batam saja, melainkan seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Bintan. Nah, dalam kegiatan ini yang diuji adalah bahan-bahan makanan yang berbahaya seperti kandungan yang berbahaya, maksud saya seperti boraks, formalin, dan zat-zat tekstil yang dicampurkan ke dalam makanan. Nah, di ketiga titik tempat ini belum ditemukan adanya zat-zat berbahaya yang terdapat di bahan-bahan makanan takjil yang disediakan di pasar Kota Batam. Nah, ada beberapa sampel secara random yang diambil, seperti misalnya minuman, es, kue lapis, batagor, tahu gejrot, dan berbagai jenis-jenis dengan menggunakan zat-zat yang mendukung. Nah, begitu dan kegiatan ini masih dilakukan sepanjang bulan Ramadan oleh BP POM Kepri. Nah, beberapa waktu yang lalu Kepala BP POM Kepri Bapak Heri Purnomo mengatakan bahwasanya kegiatan ini penting dilakukan berhubung maraknya banyaknya penjual-penjual takjil di Kota Batam selama bulan Ramadan. Seperti hampir setiap kawasan perumahan yang ada di Kota Batam menyediakan berbagai bazar Ramadan seperti takjil ini. Begitu rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Roma untuk laporan Anda dari Batam. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tengah melakukan kunjungan di Sumatera Barat. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah objek wisata Pulau Belibis di Kota Solok. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ini terdapat penangkaran burung belibis. Apa saja kegiatan Sandiaga Uno di sana akan dilaporkan rekan Muhammad Fuadi, wartawan Tribun Padang yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners semua. Dapat disampaikan bahwasannya kemarin, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke beberapa objek wisata di Sumatera Barat. Salah satunya adalah objek wisata Pulau Belibis yang berada di Kota Solok. Di lokasi, Menteri Pariwisata melakukan kunjungan meninjau bagaimana prospek pembangunan objek wisata yang bekerjasama dengan pemerintah pusat tersebut. Nah, di lokasi, Menteri Pariwisata juga memberikan arahan kepada kepala daerah setempat bagaimana mengelola objek wisata yang dengan baik dan tentunya akan berdampak ke peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di lokasi terpantau Sandiaga Uno juga melakukan kegiatan pelepasan
benih-benih ikan di kolam-kolam yang tersedia dan juga memantau beberapa wahana objek wisata di lokasi. Nah, menurut Sandiaga Uno di lokasi, bahwasanya objek wisata Pulau Belibis ini merupakan salah satu objek wisata yang potensial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikembangkan lebih baik. Nah, saat ini objek wisata ini masih dalam proses pembangunan dan Sandiaga Uno menyebut pihaknya dari Kementerian siap membantu baik dari segi anggaran maupun dari segi pemasaran atau promosi objek wisata ini hingga ke tingkat internasional. Perlu diketahui Tribuners semua, kemarin Menteri Pariwisata bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Maruf Amin melakukan grand launching gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di Kota Bukit Tinggi tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Sandiaga Uno bertolak dari Kota Bukit Tinggi pada hari Rabunya untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Sumatera Barat. Selain Pulau Belibis, beliau juga mengunjungi Bukit Cinangki di Kabupaten Solok dan Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi. Demikian dapat disampaikan rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Fuadi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kabar berikutnya, ada kisah seorang pria paruh baya bernama Maman yang menggantungkan hidupnya sebagai pengeret perahu di Kali Ciliwung. Ia mengeret perahu yang berisikan penumpang dari arah Kebonpala menuju Kampung Belayu, Jakarta Timur. Setiap harinya ia mengeret perahu dengan bermodalkan seutas kabel baja yang tersambung ke rantai besi yang ditancapkan ke sebuah tiang. Bagaimana kegiatannya sehari-hari? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rafsan Zani Simanjorang, reporter Warta Kota yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Rafsan. Terima kasih rekan Dea. Ya, Maman merupakan pria yang berusia 55 tahun yang menggantungkan hidupnya di Kali Ciliwung di antara perbatasan antara Kampung Melayu dan juga Kebonpala yang berada di Jakarta Timur, di mana Maman menghidupi keluarganya lewat pekerjaan yaitu mengeret perahu. Dan memang cukup unik eretan perahu yang dilakukan oleh Maman karena di Kali Ciliwung itu sungainya lumayan deras dan juga jaraknya kisaran 30 meteran jarak lebar antara dari Kebonpala menuju ke Kampung Melayu. Namun disitulah sehari-hari Maman bagaimana bisa menghantarkan warga yang ingin menyeberang, di mana per tarif untuk sekali penyeberangan adalah 2.000, sementara pulang pergi akan ditarif 5.000. Dan untuk menyimbangkan perahunya, Maman mengaitkan ujung perahu dengan rantai ke arah rel kerekan sehingga memudahkan dirinya bisa berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain. Sementara memang dalam proses pekerjaannya, Maman terpaksa jongkok karena usianya yang tidak muda lagi sehingga tumpuan kekuatannya ada di kakinya, dan itu yang akan menahan kepala dari perahu atau ujung dari perahu sehingga bisa menahan berat beban para penumpang. Dan rantai yang terikat ataupun tersambung dengan rel yang ada di kerekan itu juga menjadi penahan agar perahu tidak lepas terbawa aliran sungai. Namun memang ada kisah yang menarik juga dan juga kisah yang cukup menyedihkan yang dialami oleh Maman, di mana yang sedihnya adalah ketika seringkali dia menemukan penumpang yang ingin membayar ketika nanti akan pulang kembali, namun di sekali bepergian ternyata penumpang tersebut pulangnya melalui jalur yang lain. Dan apabila memang ditemukan di keesokan harinya penumpang yang kemarinnya tidak membayar tersebut hanya pura-pura tidak tahu seperti itu. Dan sementara ada dampak positif yang dialami oleh Maman semenjak 30 tahunan dirinya menekuni profesi sebagai pengeret perahu ini, di mana dia tidak lagi pernah meninggalkan salat 5 waktu dan juga dirinya bisa lebih fokus di bulan Ramadan ini tetap menjalankan ibadah puasa.
Dan adapun untuk jam operasi bekerjanya Maman di Kali Ciliwung yaitu pukul 12 siang hingga pukul 18.00 WIB waktu Indonesia Barat. Di mana kalau untuk pagi hingga siang ada keponakannya yang bekerja di sana. Hanya saja berprofesi maksud saya sebagai pengerat perahu memang tidak semenguntungkan pekerjaan lain karena Maman hanya bisa mendapatkan kisaran dari 20.000 hingga 40.000 per harinya tergantung dari banyaknya penumpang yang akan menaiki eretan perahunya. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rafsan Zani untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. BEM Kalimantan Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi. Mereka datang dengan berjalan kaki sambil menenteng poster berisi tulisan-tulisan sindiran yang ditujukan kepada pemerintah. 5 mobil water cannon disiapkan personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan rekan M. Rahmadi, reporter dari Banjarmasin Post yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Rahmadi. Baik, Dea, dapat saya laporkan hari ini, tepatnya pukul 11 siang tadi, dimulai aksi oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Kalimantan Selatan. Mereka sebelum melaksanakan aksi, melakukan iring-iringan, mulai dari Siring 0 km menuju depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Jaraknya sekira 1 km. Nah, di depan kantor DPRD, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, pernyataan sikap, dan juga rekomendasi kepada pemerintah. Satu diantaranya yaitu tuntutan mereka soal kenaikan bahan bakar minyak, khususnya Pertamax, kemudian juga soal kelangkaan minyak goreng, kemudian juga mereka menyatakan sikap terhadap isu penundaan pemilu tahun 2024 sehingga berpotensi menjadi isu pemerintahan presiden menjadi 3 periode. Nah, setelah berselang mereka melaksanakan aksi, beruntungnya mereka mendapatkan respon dari wakil Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, di sana mereka melakukan pembicaraan dan mendapatkan hasil, yaitu akan dilaksanakannya sidang rakyat yang dijadwalkan pada nanti tanggal 20 April 2022. Nah, setelah kesepakatan itu tercapai, aksi sepertinya mengalami perpecahan. Maksudnya di sini mereka tidak satu tujuan dalam melaksanakan aksi, di mana sebagian dari massa melakukan pembakaran ban bekas tepat di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga hal itulah yang membuat para massa aksi membubarkan diri secara berangsur-angsur. Kemudian selanjutnya tindakan dari BEM Aliansi Kalimantan Selatan yaitu menunggu tanggal 20 April 2022 sebagai janji dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan sidang rakyat untuk membahas sejumlah tuntutan dari para mahasiswa. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmadi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang kuli bangunan diamankan jajaran Polres Berau karena melakukan aksi pencabulan kepada 2 anak di bawah umur. Aksi itu dilakukan di salah satu rumah kosong yang dijaga tersangka di Kelurahan Karangambon, Kecamatan Tanjung Redep. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Renata Andini, reporter Tribun Kaltim, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Renata.
Baik, terima kasih rekan dia di studio. Benar sekali bahwa kuli bangunan yakni Budiman yang berusia 64 tahun diamankan jajaran Polres Berau lantaran telah melakukan aksi pencabulan kepada 2 anak di bawah umur, yakni NNS yang masih berusia 5 tahun dan juga KNJ yang berusia 8 tahun. Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Ferry Putra Samudra sendiri menjelaskan saat ini Budiman sudah diamankan oleh Polres Berau dan penahanan tersebut didampingi oleh Kanit PPA Ibda Wirga Mustika Rahmat. Ferry menjelaskan tersangka memang memiliki kesenangan tersendiri ketika berhasil memegang kemaluan korban. Begitu juga bahwa Budiman sendiri memiliki hobi yakni untuk melihat video porno. Pelaku sudah melakukan aksi tersebut sebanyak 2 kali kepada 2 anak di bawah umur tersebut. Motif yang ia lakukan yang pertamanya yaitu memberikan anak uang sebesar 10.000. Kronologis pencabulan ini sendiri memang berlangsung sejak 24 Maret 2022 sebelumnya sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kosong di Jalan Ki Hajar Dewantara, dan pelaku membawa korban tersebut ke dalam rumah kosong itu. Tersangka kemudian melancarkan aksinya dengan memasukkan tangannya ke kemaluan korban. Begitu juga ditemukan bahwa pelaku menggesekkan sebagian kemaluan korban. Selesai menjalankan aksi tersebut bersamaan, itu pula ia memberikan uang sebesar 10.000 dan di depan rumah tersebut dipergoki oleh sang ibunda dari KNJ. Spontan ibu tersebut marah dan pada malam hari salah satu dari 2 korban memang melaporkan kejadian tadi sore bahwa mereka sudah mendapatkan pelecehan dari Budiman. Orang tua kemudian langsung melaporkan kepada Polres Berau dan ditindaklanjuti. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Budiman sendiri, tersangka diancam dengan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana paling minimal 5 tahun dan juga maksimal 15 tahun dengan denda dikenakan sebanyak 15 miliar. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Renata melaporkan di Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menggagalkan jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Barang haram itu dibawa dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Oris Goti yang akan melaporkan kronologi kejadian ini selengkapnya. Silakan rekan Oris. Halo Dea dan Tribuners sekalian. Perlu saya laporkan dari Kabupaten ND bahwa pada 12 April 2022 Polres ND berhasil menggagalkan upaya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten ND. Kemarin 13 April 2022 saya sudah mengkonfirmasi Kapolres ND AKBP Andre Librian. Dia menerangkan bahwa terduga pelaku merupakan warga Kabupaten ND yang dibuktikan dengan KTP ND. Namun terduga pelaku yang berinisial S berumur 28 tahun tersebut berasal dari Kabupaten Bima. Nah, sabu-sabu tersebut dibawa oleh terduga pelaku dari Bima. Dia berangkat dari Bima menuju ke ND bersama pasangan kekasihnya atau calon istrinya. Keduanya sempat menginap di Sape, lalu pada 12 April menyeberang dari Sape ke Labuan Bajo, dan dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Kabupaten ND. Nah, ketika sampai di Kecamatan Nangapenda dalam wilayah Kabupaten ND, polisi berhasil mengidentifikasi keberadaan mereka dan langsung menuju lokasi untuk menangkap pasangan kekasih ini. Nah, dari pasangan kekasih ini, si pria, polisi menyita 2 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu. Nah, setelah itu keduanya dibawa ke Polres ND untuk ditahan sementara. Nah, saat ini juga Polres ND sudah mengirimkan timnya untuk berangkat ke Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan di Balai POM bahwa barang tersebut apakah benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu atau bukan. Nah, Kapolres menerangkan bahwa saat ini mereka tengah melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Selanjutnya, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND, terutama generasi muda, untuk waspada terhadap bahaya narkoba, dan bagi masyarakat yang mengetahui
bahwa ada orang-orang yang terindikasi menggunakan narkoba, tidak boleh segan-segan untuk melapor ke Polres ND. Sekian dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Oris sudah melakukan wawancara bersama Kapolres ND AKBP Andre Librian. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi memang berasal dari informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada transaksi narkoba. Nah, berdasarkan informasi itu, kami dari Sat Narkoba Polres ND segera mengambil langkah menindaklanjuti informasi tersebut tentang ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku. Kemudian setelah didapati data informasi yang sesuai dengan informasi tersebut, maka anggota Sat Narkoba Polres ND langsung mengambil langkah dan tindakan. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, didapati padanya ada 2 bungkus plastik yang berisi yang diduga. Kabar berikutnya datang dari Sumatera Selatan. Segerombolan remaja di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Bali terbiasa melakukan aksi perang sarung setelah sahur di bulan puasa. Namun demikian, aksi ceria ini kerap berujung petaka lantaran perang sarung antar sejumlah kelompok remaja juga sempat memicu aksi tawuran. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Sriwijaya Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Regen. Silakan Regen dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa aksi segerombolan remaja ini bermula usai sholat subuh berjamaah. Bisa dikatakan asmara subuh hingga matahari muncul ya. Nah, di tengah aksi bisa dikatakan bisa bermain ceria, malah ini berujung petaka karena di mana aksi remaja ini saling serang menggunakan sarung mereka yang dipakai saat keluar setelah sahur. Namun aksi ini terjadi antar remaja ini terjadi chaos sehingga memicu aksi tawuran. Beruntung atas aksi perang sarung ini tidak ada korban jiwa, hanya saja terdapat memar atau di bagian tubuh yang terkena sabetan sarung dari segerombolan remaja ya. Aksi perang sarung ini sendiri terjadi di 3 titik wilayah Kecamatan Talang Ubi. Namun untuk mengantisipasi perang sarung semakin meluas, aparat keamanan baik Polres Bali, Satpol PP, dan OPD terkait terus melakukan sweeping baik dari mulai subuh setelah santap bahkan sudah berbuka puasa. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Regen untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Disperindak Kabupaten Malang akan konsisten mengucurkan minyak goreng curah jika harga di pasaran tetap tinggi. Disperindak Malang sejauh ini juga telah mendistribusikan minyak goreng ke 8 titik. Minyak goreng curah tersebut berasal dari salah satu perusahaan swasta. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Surya Malang, ada rekan Erwin Wicaksono di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Memang kami mendapatkan informasi bahwa memang Pemkab Malang hingga saat ini terus memberikan atensi mengenai usaha-usaha untuk menstabilkan harga minyak goreng di wilayahnya. Terbaru pihak pemerintah Kabupaten Malang telah membantu pengucuran minyak goreng sebanyak 48 ton yang disebarkan di 8 titik, yang diantaranya di titik pasar-pasar tradisional dan langsung menuju pelaku usaha kecil menengah begitu. Pengucuran minyak goreng ini sudah dilakukan sejak pekan lalu hingga sekarang dan akan direncanakan akan terus konsisten dilaksanakan hingga 6 bulan ke depan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Agung Purwanto begitu.
Namun pengucuran sendiri ditanya mengenai kepastian apakah nanti pengucuran minyak goreng curah akan terus dilakukan terus-menerus. Disperindak akan mempertimbangkan alasan mengenai harga yang cenderung tinggi, sehingga ketika harga tinggi maka minyak goreng curah tersebut akan dikucurkan secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng curah di pasaran. Dan saat ini menurut informasi yang kami dapat dari Agung Purwanto juga menerangkan bahwa harga minyak goreng curah secara pasaran di Kabupaten Malang dijual dengan harga eceran tertinggi tidak lebih dari Rp15.500 per liter. Dan untuk mendapatkannya sendiri memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli, yakni hanya dikhususkan untuk pedagang pasar tradisional dan pelaku industri kecil menengah dengan dibuktikan dengan badan usaha dan NPWP begitu. Dan untuk menerimanya sendiri memang Disperindak memang telah mendata dan dipastikan tidak ada panic buying ataupun penumpukan pembelian untuk minyak goreng curah sendiri karena memang sudah didata gitu. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Erwin sudah melakukan wawancara bersama Kepala Disperindak Kabupaten Malang, Agung Purwanto. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk minyak goreng curah ini kita sudah mengedrop di 8 titik ya, 2 di pasar untuk masyarakat dan 6 titik untuk IKM. Masing-masing titik ada 6 ton. Dan semoga nanti dengan digelontornya itu paling tidak bisa mengurangi atau menurunkan harga yang selama ini masih di atas 20. Kalau sekarang trennya mungkin sudah 18 sampai 19. Itu minyak curah subsidi? Ya, yang sekarang kan yang dioperasi pasarkan kan minyak subsidi. Kalau minyak kemasan kan sudah dilepas sesuai harga keekonomian. Ini masih ada 3 titik lagi di pasar yang kami masih menunggu jadwal dari PT Raja Wali. Itu di pasar Karangploso, Panjen dan Tumpang. Ini semoga nanti sebelum Lebaran minggu-minggu ini atau minggu depan sudah ada jadwal dari PT Raja Wali. Yang sudah itu di titik mana saja Pak? Yang sudah itu ada di Singosari, Singosari, Kepanjen itu yang anunya IKM ya, Kepanjen, Bulawang, Pagesaji, Donomulyo, Dampit, Tumpang, dan nanti sore di Pujon. Tribuners, kami masih akan sajikan informasi pilihan lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai
ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya dari Sulawesi Utara. Tribuners, pedagang pasar dan toko di Kota Bitung lagi-lagi kedapatan menjual produk atau bahan pangan makanan yang sudah kadaluarsa. Kali ini temuan produk kadaluarsa ditemukan tim gabungan Pemkot Bitung saat sidak di Pasar Girian. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Christian Wayungkere, wartawan Tribun Manado yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Christian. Baik, selamat malam rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam laporan kami dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim gabungan pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan tim percepatan selesaikan permasalahan rakyat atau TP2 sepakat Kota Bitung, bentukan Wali Kota Bitung dan Wakil Wali Kota Bitung kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak di pasar dan sejumlah pertokoan yang ada di Kota Bitung tadi hari Rabu kemarin. Dan kembali lagi didapati ada belasan produk atau bahan pangan makanan yang sudah kadaluarsa. Dea dan Tribuners, barang-barang tersebut seperti yang Anda saksikan di video atau di tayangan saat ini seperti mie instan, pop mie, coklat untuk bahan pembuat kue, kemudian beberapa produk pangan atau bahan pangan lainnya. Dan temuan ini seperti yang Anda saksikan langsung diambil sampel atau diamankan oleh petugas gabungan dari pemerintah Kota Bitung dan diperlihatkan masa berlakunya bervariatif ya Tribuners, dari expirednya atau masa kadaluarsanya sudah ada yang 2020, 2021 dan 2022, namun sudah lewat dari bulan Januari, Februari, Maret, sehingga barang-barang tersebut langsung diamankan. Ada juga kue seperti yang disaksikan ini dan bahan-bahan pembuat makanan lainnya. Ada beberapa lokasi yang kami pantau kedapatan masih menjual produk atau bahan pangan yang sudah kadaluarsa. Dan Tribuners, Dea, serta pemirsa yang ada di rumah dapat kami informasikan pemerintah Kota Bitung kali ini langsung menyampaikan penyampaian yang tegas, tidak hanya warning. Mereka menyampaikan kepada pedagang jika masih kedapatan menjual atau memasarkan produk-produk atau bahan pangan makanan yang sudah kadaluarsa, pihaknya tak segan akan melakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan
pihaknya akan kembali lagi melakukan sidak di lokasi yang masih random dan masih rahasia, belum tahu kapan pelaksanaannya, untuk memastikan sudah tidak ada lagi toko-toko atau pasar yang menjual produk yang sudah kedaluarsa. Dan pada kesempatan tersebut juga pihak pemerintah Kota Bitung menyampaikan bahwa inspeksi mendadak ini dilakukan untuk mengecek ketersediaan bahan pokok, menjamin kehigienisannya di toko, agen, maupun supermarket dan pasar-pasar yang ada di Kota Bitung. Dan diharapkan kepada pembeli atau masyarakat, khususnya yang akan merayakan bulan suci Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri, agar teliti dalam membeli produk pangan atau bahan pangan makanan, dan tidak segan untuk melaporkan ke pemerintah Kota Bitung maupun instansi aparat terkait lainnya jika masih menemukan produk atau bahan pangan makanan yang dijual di toko maupun pasar yang sudah kedaluarsa. Demikian Dea dan Tribuners, selamat malam. Demikian informasi dari Kota Bitung. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Christian sudah melakukan wawancara bersama TP Sepakat Kota Bitung, bidang urusan pemerintahan dan juga pedagang pasar Girian. Selengkapnya liputan kami tampilkan. Jadi ini langsung simpang ya, langsung simpang. Iya. Jadi dalam Lain itu ini dalam rangka menjelang hari raya itu terperiksa. Setelah semua dekat lagi kurang sekian hari ternak bilang DP tanggal mendatang. Tapi dari kurang dekat ternyata ulang. Kalau tidak hal-hal demikian bukan terlalu salah. Kita terus sudah mengingatkan bapak aja ibu yang punya toko ini. Jadi apa Pak masih dipajang? Boleh diinformasikan ke Bapak. Diangkat. Nanti ditukar atau bagaimana, yang penting Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners, saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!